Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridaillahi ta'ala subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadratin nabiyina wa habibina wa qudwatina wa syafi'ina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadrati jami'i abai wa ummahati wa ashabi. Hadrati ta'ala syahada salahin. مجتهدين قرآن مخلصين سيادنا لما بين أمهاتنا وجدادنا وعلى من حسن الفاتحة. أعوذ بالله الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأول مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ورجال المسلمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du fala hawla wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak Ibu hadirin sekalian ingkang kita tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita aturaken matur nuwun dhateng Allah atas rahmatipun panjenengan saged sareng-sareng tinarak wonten ing masjid ingkang mulya dalam rangka melakukan sesuatu ibadah ingkang mulya. Muga-muga dipun trimah dening Allah Subhanahu wa taala ingkang maha mulya. Kita ucapaken alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kula maos renunganipun salah setunggalipun ulama ingkang ahli ibadah. Ya mesti nek ulama kaya ahli ibadah niku membaca dirinya sendiri, mulai dari tentang anggota, tentang nafsu amarah, tentang teman. Niki panjenenganipun niki merenung bahwa merenung sambil berdoa, tapi bahasane ngeten, ilahi nafsi al-ammarah bisu anil haqqi mana'atni. Ya Allah, nafsu kula sing selalu mengajak datang pendamelan ingkang boten sae niku ngedang-ngedangi kula saking perkawis ingkang leres. Badhe nglakoni sing apik-apik niku
penghalang di antara sekian penghalang niku adalah nafsunya sendiri. Niku disambat nih tenggene Allah, ya Rabbi, pripun nafsu kula niki selalu menghalangi kula ketika kula nggadah niat ingkang sae, nggadah tujuan ingkang sae, selalu merintangi di depan. Artinya niku ngedang-ngedangi langkah kula sing ajenge berbuat sae. Ajeng sedekah ngoten rasane kaya diganduli. Sedekah lek duwe angel kok disedekahne. Ajeng bidal jamaah udan-udan gremes-gremes oleh tiba sampean dadi perkara. Wis nyang omahe padha ae. Sing muni ngono ki sajane ngono kira-kira iman apa nafsu. Menawi menurut panggraitanipun salah setengahipun ulama niki itu adalah nafsu. Ketika ada gremet-gremete teng manah kula jenengan kok sajaane menjadi penghalang dari perbuatan yang baik yang benar niki jelas dari unsur nafsu, termasuk musuh dalam selimut. Wa a'dha'i da'atni ilal ma'asi. Sedangkan nggauta tubuh kula jenengan niki lho. Meneng-meneng niku ya ngajak ora bener. Nggauta tubuh. Jenengan kan gadah anggota-anggota tubuh. Bagian-bagian organ dari tubuh kula jenengan niki, kalau kita kadang-kadang merenung dan membaca modelnya niki, rasanya niku lebih banyak mengajak datang perbuatan yang bersifat maksiat, mengajak datang perbuatan yang bersifat tidak ada manfaatnya. Nyuwun sewu, lesan kula jenengan niki rak termasuk organ. Niku umpane lancare niku nek digawe jagongan apa digawe maca Quran. Jujur umpane semangate niku digawe jagongan napa digawe maca Quran. Ngoten niku awake dhewe niki kadang-kadang enggak merasa bahwa lesan ini sendiri ngajak sengsorone sing duwe lesan. Kita enggak terasa. Ini dieling nih kali Ba'dul Ubad, bagian dari ahli ibadah. Sering kula aturaken perbandingane nek dijak api karo dijak elek niku umpane semangate organ-organ tubuh kula jenengan niki lebih cenderung bersemangat kepada yang bersifat melakukan sesuatu yang tidak manfaat minimal atau bahkan maksiat. Kuping ini kadang-kadang nggih ngoten. Tinggi ngrungokne selawat numpane ya risih, tapi nek tinggi ngrungokne dangdut numpane kok enak, nikmat. Lha ngono ki jadi ngono karepe piye? Tinggi ngrungokne wong ngrasani karo tinggi ngrungokne wong maca Quran numpane asik nimbrung melok ngrungokne masih gak melok ngomong tapi ngrungokne engko mbesono terus dileh. Oh bakne ngono aku krungu dhewe omongane A gini gitu dan seterusnya. Lho kelakuane kuping ya ngregetne. Nek kersa ngrayai. Nek kersa ngrayai ternyata seperti itu. Sakan sikil niku ngoten lho, nek tinggi mlaku buwetah, tapi nek tinggi ngadeg salat mpane piye mbane? Lho, nyapa to kok ngono ki lho, masyaallah. Nyapa
apa gitu loh. Makanya niki disambat nih, dikeluhkan oleh Ba'dul Ubad niki, ya Rob, enggak tahu badan kula niki cenderung mengajak kula tengene perbuatan-perbuatan yang maksiat. Niki sambate. Wa hubbud dunya ahlakani. Kecintaan kepada dunia dalam hati saya niki membuat saya terjerumus di dalam berbagai kerusakan dan kehancuran. Jadi goro-goro hati niki ketemplean senang karo perkara donya, kalau nggak ada rem daripada iman niki rasanya cenderung menyeret kita ini tenggene penggawe sing bersifat merusak dirinya sendiri, juga merugikan kepada orang lain. Iki goro-goro hubud dunia. Peristiwa-peristiwa yang menjadi istilahnya entran bahasanya wong biyen niki berangkatnya dari hati yang gandrung tenggene persoalan duniawiyah. Iki sapa to sing gak seneng karo donya, ya enak lho. Ya apik, ya enak, ya menarik. Tapi di balik itu banyak racun-racun yang membunuh. Kita terjebak atau terpesona dengan penampilan soalan duniawian, tapi di balik penampilan yang manis tetapi racun ada di dalamnya. Bahasane nyanyine sapa we? Madu terus ya, nah, itulah dunia. Yes, ngono ki angane ngrungokne renungan niki tersentuh kula jenengan mesti terasa. Kula nggih kula maca mboten ngarang, kula gak iso enek ngarang-ngarang. Antun maca sekanten ngarang. Jadi hubud dunia ahlakani ay auqani fil mahlak, artinya terjerumus dalam kerusakan. Wong sampai gak rukun karo dulur ya perkara ngono kuwi, gak rukun karo tangga. Bahkan berbagai peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat juga karena persoalan yang terkait kalian masalah hubud dan ahlakani, merusak. Seneng tok iku lho ndadekne ngrusak, seneng tok. Lagi seneng wis ndadekne rusak. Niki logikanya panjang, seneng. Ketika orang itu menyenangi sesuatu sementara enggak ada kekuatan, kemampuan untuk meraihnya dengan yang halal, dengan yang benar, maka dia akan berpikir beribu cara agar bisa meraih sesuatu yang disenangi. Wasyaiton adallani an sabilik. Setan menyesatkan kita dari kebenaran. Di setan gak leren-leren, selalu berusaha untuk merobohkan keimanan dan kebaikan kula panjenengan sedaya. Wa qarinusu, sedangkan teman yang jelek yu'inuni ala ma'asik, membantu perbuatan-perbuatan maksiat datang panjenengan ya Allah. Di enek konco elek niku mawon ya wis dadi perkara. Selalu membantu, mendukung, mengajak tenggene perkawis-perkawis ingkang boten sae. Dadi menungso niki enggak luput saking perkawis gangsal niki.
Kok enek menungso selamat niku luar biasa. Istimewa. Nek gak selamat niku ya wajar. Kok faktor-faktor yang mendukung ketidakkeselamatan manusia niku lebih banyak. Hanya satu iman yang menjadi faktor agar manusia itu bisa berbuat baik. Makanya kalau jenengan nyuwun teng Allah, muga-muga iman kula jenengan diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita bisa disagedne Gusti Allah, dikersakne Gusti Allah ngamal-amal ingkang saleh. Niku sebagai napa rabuke iman, memperkuat iman. Kalau iman iki roboh udah 16 5 faktore. Setan menyesatkan, nafsu mengajak kejahatan, konco elek mendukung, membantu, enggak utuh awake dhewe niki sendiri juga cenderung mengajak hal-hal yang bersifat tidak baik. Nafsu niku mesti harus ada, tapi kita harus bisa mengendalikan. Karena nafsu itu sebagai sarana dalam kehidupan. Wong kok gak duwe nafsu yo gak sehat. Tetapi tidak sampai kita tertunggangi oleh nafsu ini sendiri. Masya Allah hadirin rahimakumullah, perjuangan kula panjenengan untuk mendapatkan keselamatan, memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat itu ternyata faktor penghadangnya niki lebih banyak. Bahasanya faktor perusaknya lebih banyak daripada faktor yang bersifat membangun. Tinggi. Yes. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Masih ada hal yang perlu kita sesalkan yang sifatnya juga mengusik di dalam ketenangan kita, keyakinan kita terhadap kebenaran Islam. Statement-statement orang yang dianggap baik, orang yang dianggap alim, orang yang dianggap pandai justru mengaburkan atas kebenaran Islam. Itu juga berbahaya. Kalau yang bicara kita wong embongan ngoten nggak masalah. Kalau sudah yang bicara itu seorang doktor, profesor, terus mengatakan bahwa Muhammad sendiri masih ragu terhadap kebenaran Islam, coba orang bahaya. Dengan memahami ayat yang bukan tempatnya. Kalau pas buka niki enten statement ndak usah oyo-oyoan bener. Nabi sendiri masih meragukan kebenaran Islamnya. Buktinya apa? Niki ayat. Iya. Nek karo malah gak apa-apa jane. Terus jenengan gak maca nu malah selamat. Tapi lek maca kalau kemudian mengikuti alur pikirannya ini berbahaya. Qulillahu wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Katakan Allah Tuhanku, sesungguhnya aku atau kamu yang benar atau yang salah. Sesungguhnya aku atau kamu ini yang benar atau kamu yang salah. Ini dimaknani bahwa Nabi itu gak yakin kebenaran Islamnya. Jadi kan setuju betul? Kalau ini dimaknani Nabi sendiri nggak yakin kebenaran Islam, karena di sini ayat masih berkata, apakah kamu atau aku yang benar atau yang salah? Loh, ini kan berbahaya itu kalau menjadi wacana di publik bagi orang awam. Jadi nggak usah oyo-oyoan bener tuh hanya milik Allah. Nabi sendiri masih meragukan terhadap kebenaran dirinya sendiri. Subhanallah. Jadi kan katut kok gak melok ragu-ragu.
Hah? Kok kayak melok ragu-ragu terhadap kebenaran Islam? Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang bahwa Islam itu agama yang benar, Rasul dalam posisi yang benar. Kenapa ayat ini kemudian dibawa kepada pengertian bahwa Nabi itu ragu? Karena masih bertanya-tanya. Kamu atau aku yang salah atau yang benar? Katakan Nabi sendiri nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Kok yo banget toh? Lek membawa orang itu harus bingung menanggapinya. Ini jadi yang mantep bisa nggak tambah mantep nih, tambah mumet ini. Tentunya statement orang yang ternama itu harus memberikan rabuk, memberikan obat, memberikan penguat atas kebenaran Islam ini, tidak kemudian menjadikan orang bimbang terhadap kebenaran Islam. Jelas kul ja'al haqqu wa zahaqal batil, telah datang kebenaran yaitu Islam, wa zahaqal batil, dan hancur kebatilan yaitu kekufuran. Jadi orang sesat juga karena Al-Quran ketika cara pemahamannya tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh ayat ini sendiri menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek jenengan enggak buka ngono ki malah aman. Alhamdulillah, rasa buka. Kalau sekiranya enggak bisa mengambil atau istilahnya menfilter mana yang sekiranya itu tidak benar, ini lebih baik kita tidak tahu, tidak mendengar. Dikira aku mergoyo delok terus malih kepengen komentar, cuma agak melebu YouTube ngono. Mlebu ning Yunem ya. Jadi niki mboten soal ayat yang saya coba tadi itu qulillahu wa inna au iyyakum la'ala hudan. Ini untuk memantapkan bahwa mereka itu salah, saya yang benar. Semisal jenengan teko karo anake, pinter ndi aku karo kowe jajal, kira-kira jenengan mau meragukan kepandaian sampean? Kok kayak pinter anakku. Pinter ndi aku karo anakku. Udah jenengan gak mantep nek jenengan lebih pinter daripada anak jenengan. Dalam hal tertentu loh. Ketika kita bertanya seperti itu, masa itu menunjukkan kebimbangan? Tidak. Jadi pertanyaan itu tidak mesti kalau minta dijawab karena dia tidak tahu, itu tidak pasti. Jadi pertanyaan itu tidak pasti kalau karena tidak tahu. Banyak versi-versi pertanyaan yang di situ sebenarnya sudah tahu, tetapi bertanya dalam rangka untuk memantapkan dan memojokkan kepada yang ditanya. Niki bahasa pertanyaan. Di wong teko kuwi gak mesti nek kepengin weruh. Bukan soal belum tahu dan kemudian tanya, tidak. Tetapi ada yang bertanya itu bersifat ingkar. Ingkar artinya gak setuju dengan yang dilakukan itu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini juga penyakit menurut saya. Penyakit untuk menjadikan hati kita bimbang terhadap kebenaran Islam. Ini juga berbahaya. Makanya awake dhewe iman ini sendiri kita masih perlu dipaku yang sekuat-kuatnya. Di sisi lain malah ada yang menggoyang. Dan datangnya penggoyangan bukan dari orang lain tapi dari dalam kita sendiri. Bahkan ulama kita sendiri yang mengatakan, ya repot-repot juga kene iki. Pangkate dhuwur kono e. Riko Mas. Ana? Nggih, mugi-mugi kula jenengan tidak salah paham
di dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kula jenengan perlu ngerayai tentang diri kula panjenengan sedaya ternyata seperti itu. Faktor-faktor perusak kita ini lebih banyak daripada faktor yang bersifat membangun. Tangan ngajak sing ora apik, sikil ngajak sing ora ngena, mripat ngajak sing ora bener, lisan ngajak sing ora bener. Masya Allah, niki orang yang cerdas bisa membaca dirinya sendiri. Orang yang cerdas bisa mengkoreksi dirinya sendiri sampai menyimpulkan bahwa anggota tubuh kita sendiri ini cenderung mengajak hal-hal yang tidak baik. Pikiran kula panjenengan kadang-kadang juga terseret dengan pemikiran-pemikiran yang negatif, nggak terasa. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirati bi'idnih. Jadi ulaika anggota tubuh kula panjenengan iki cenderung mengajak pada perbuatan yang bersifat neraka, didukung oleh nafsu, dibantu oleh setan. Ini koalisi dari 5 pasukan antara anggota tubuh, nafsu amarah, hubbud dunya, syaiton laknatullah, juga konco sing ora bener. Ini semua sebuah koalisi yang memusuhi iman kula panjenengan. Muga-muga diparingi kuat kalian Allah Subhanahu wa taala. Mangane sabbit qalbi ala dinik. Yauma la yanfa'u malun wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Iki syarate selamat niki ketika hari kiamat niki hanya satu, termasuk ini ku dengan membawa hati sing selamat dari keraguan kebenaran Islam kita. Nggak ada keraguan, selamat dari kecongkaan karena mungkin kekayaan kita, selamat dari kesombongan karena mungkin jabatan kita. Niki goleki ati selamat niki ya Allah angel kakaruan. Kita punya tugas yang sing berat ngene ku bagaimana menjaga akar hati kula jenengan niki tidak diserang oleh hal-hal yang membuat rapuhnya iman kula panjenengan sedaya. Mangane sabit imanana ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, jenengan sing molak-malik nek ati jenengan tetepken manah niki dateng mengimani panjenengan, membenarkan agama panjenengan, melaksanakan agama panjenengan. Kok ati niki ibarat kaya banyu sing mendidih molak-malik bahasane wong desa, esok tempe sore apa mosok to sampean enek to esok tempe sore kok dadi dele lho enek wae gak esok dele sore nek esok tempe sore gosok. Mekaten Bapak Ibu niki wau kula mampir niki wau dadi kula boten tengking boten griya dadi nggih gak nggawa kitab gak nggawa apa sandangane teles kabeh. Alhamdulillah saged sareng-sareng panjenengan kula nawaitu istiqomah, muga-muga saged walaupun beberapa kalimat saya sampaikan mugi-mugi manfaat maslahah fid dunya wal akhirah. Sekali lagi jangan ikutin statement-statement orang yang walaupun dianggap sebagai seorang yang alama ahli ilmu, tetapi kalau kemudian menggoyangkan posisi iman kula panjenengan jangan diikuti. Nek
perlu gak usah dipocok marano bingung maca tulisane wong-wong pinter-pinter bingung nek gak paham ngrungokne dawuh wong pinter-pinter niku bingung wis ngrungokne omongane wong goblok-goblok ngene iki wis insyaallah niki bener wane kaya ngeklaim awake bener tapi sing kula anakne niki mesti bener sing kula atur niki sesuatu yang benar saya yakin dan saya bertanggung jawab mugi-mugi manfaat maslahah fid dunya wal akhirah al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan ya fi ni'amah ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد يا الله يا الله يا الله انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا الله بارك لنا في ذرياتنا واولادنا ولا تضرهم وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته